Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan materi tentang jenis-jenis sabar. Setelah malam yang lalu kita mengkaji jenis pertama, sabar menghadapi ujian atau sabar ketika ditimpa musibah. Maka yang kedua adalah sabar ketika menahan amarah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-134, Allah SWT menjelaskan tentang tanda-tanda dari orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah menyebutkan ada 3 tanda. Lah tanda yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan amarah. Artinya yang namanya marah itu bukan tidak boleh Bapak dan Ibu, tetapi yang boleh adalah dikendalikan. Karena marah merupakan potensi yang Allah berikan kepada setiap manusia. Marah itu bermanfaat untuk mempertahankan diri. Negeri ini pernah dijajah oleh berbagai bangsa. Sejak kedatangan Belanda pertama mendarat di Banten tahun 1496 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kemudian berturut-turut bangsa-bangsa Eropa datang ke negeri ini. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, ada Perancis. Bahkan sampai dengan bangsa ini sudah menyatakan kemerdekaan, mereka ingin tetap menjajah dengan membonceng pasukan tulisannya Nietzsche. Kalau bangsa ini tidak marah, tentu sampai hari ini kita masih terjajah. Jadi marah itu dibolehkan manakala penempatannya benar. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Lalu sabar yang bagaimana ketika marah itu datang? Kita coba dulu
ketahui apa sih yang menyebabkan orang marah itu. Yang pertama, ada orang yang marah karena antara keinginan dengan kenyataan berbeda. Maka kemarahan itu bisa dalam bentuk dongkol dalam hati, dalam bentuk umpatan, atau dalam bentuk perilaku, perbuatan, ekspresi wajah, gerak tubuh. Contoh, biasanya nanti di bulan Syawal kan banyak orang hajatan. Kalau Ramadan ini sepi, tidak ada orang hajatan. Karena kayaknya kalau hajatan bulan Ramadan ya orang patia pantas. Masa ngundang prasmanan siang-siang nanti kan. Tapi nanti bulan Syawal banyak orang yang hajat. Biasanya ketika diundang hajatan itu sudah punya ekspektasi tinggi. Nanti di sana prasmanan. Prasmanan apa prasmanan? Prasmanan, bukan prasmanan. Prasmanan. Sampai-sampai kadang kalau ngampiri temennya mau makan dulu dilarang, jangan makan, kita mau prasmanan. Ini kan punya ekspektasi, mengharap. Bahasa Tegalnya kan ngandelakan si blorok kan. Begitu sampai ke acara, ternyata enteng. Kira-kira marah apa tidak? Antara keinginan dengan kenyataan berbeda akan muncul rasa marah. Marah yang paling minimal merengut. Jadi merengut itu bentuk kemarahan, tapi paling minimal. Kecewa itu suasana hati, merengut itu tampilan wajah. Pas berangkat gemuya-gemuyu barang balik kondangan, garing pada merengut. Bubar prasmanane laka kan. Itu ekspresi. Apakah ini manusiawi? Iya. Wong yang namanya manusia itu kan ya, potensinya sama. Yang kedua, ada orang yang marah itu karena ingin mencegah sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu pulang jamaah kok ada orang di halaman panjenengan lagi main judi misalnya. Ya harus marah, dicegah agar orang-orang itu tidak melakukan pelanggaran. Karena perjudian melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasul, melanggar aturan negara. Jangan kemudian ada kemungkaran tidak marah, berarti ada yang salah dengan hati orang tersebut. Ini marah karena ingin mencegah kemungkaran. Yang ketiga, ada juga orang yang marah itu karena memang hobi, kebiasaan. Maka sampai-sampai dia mendapatkan gelar pemarah. Orang kena kesenggol langsung bergenggeng. Kayak kepiting melakukan medeng-medeng. Ya, jenengan baru kepiting melakukan lempeng kan orang. Kepiting melakukan medeng-medeng. Jengkel, orang kena kesenggol. Ada orang guyonan, mau neneng lecek. Ada orang meneng, wong kameneng kabeh orang nakoni. Ana wong nakoni wong karewel takon bae, jaluke kepriman. Ini kan karakter. Ini pemarah. Maka ketika rasa marah itu datang dalam hati kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Karena ketika marah yang membahayakan diri, membahayakan orang lain, ini merupakan bagian dari tipu daya setan. Allah mengatakan wa imma yang zagunaka syaitun nazkun fasta'id billah. Apabila setan menggoncang-goncangan hatimu, maka berlindunglah kepada Allah. Sehingga kalau lagi marah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian langkah berikutnya apa? Ubah posisi. Lagi berdiri marah, baca ta'awudz, kemudian segera duduk. Jago masih jengkel Pak, ya baca ta'awudz lagi. Terus ngeleleng. Tarik nafas, marahnya masih kayung sesak nemen. Kaning jengkel besi, kelingan pan prasmanan ora sida dadi jengkel nemen. Ya, silakan berwudu berarti.
Kalau sudah berwudu masih marah, silakan baca Quran. Sampai kapan? Sampai marahnya reda. Ya kalau baca Quran 30 juz, insya Allah marahnya reda. 30 juz itu kan kalau 1 juz 40 menit berarti 1200 menit, 20 jam. Pasti marahnya hilang. Orang andel prakteknya. Dengan jengkel maca Quran, jengkel maca Quran. Jadi setiap jengkel Qurannya cepat rampung diwacani terus. Ini solusinya. Karena apa? Ketika marah ini tidak dikendalikan, kemudian terucap kata-kata itu akan menyakiti hati orang lain. Apalagi seorang suami yang marah dengan istrinya, itu bahaya. Bukan keprosotan, Pak. Yang namanya nikah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, misaqan ghalidz. Perjanjian yang sangat kuat, tapi akan putus gara-gara lidahnya suami. Allah Subhanahu wa taala menitipkan pemutusan hubungan pernikahan ada pada lisannya suami. Kenapa tidak pada lisannya istri? Karena suami itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya potensi 9 akal dan 1 perasaan. Coba Pak, kalau hak cerai ada pada istri, wong lanang banyak sih jadi duda Pak. Jengkel pegat, oh duda tinggal letak pinggir jalan pirang-pirang. Tinjak ning pasar kelalen ditinggal balik, jengkel langsung ning anjuk rumah, bojone ngomong sing lanang, "Mas, sampai tak pegat, Mas." Tapi karena cerai itu ada pada lisan suami, istri ngomong beribu-ribu kali ora kanggo. Jadi mau peteng tengane kayak ngapa? Bojo megat sing lanang ora kanggo. Tapi kalau yang ngomong suami, begitu terucap sah. Makanya lagi jengkel suka menang Pak, bukan keprosotan. Makanya nggak harus tugel angel, kudu rujuk kembali. Kalau masa idahnya selesai, harus nikah ulang. Kan izin nikah balik maning karo mantan bojone. Mau saksine siapa anak-anaknya. Wah anaknya kanda, nyong weruh bapak ibu nyong kawinan kan tadi orang lucu. Wis kayak kue resepsi pisan, malah tambah ora karu-karu. Makanya tahan diri. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW mendatangi rumahnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Fatimah, di mana anak dari pamanmu, maunya Ali. Kemudian kata Fatimah, tidak tahu dia keluar jengkel. Jadi Ali bin Abi Thalib kalau lagi jengkel malah ning masjid Pak, lagi ngeleleng. Rasulullah datang terus bilang, wahai Abu Turab bangkit. Kenapa dijuluki Abu Turab? Karena debu-debu pada nempel di tubuhnya. Turab itu kan debu ya, bapak yang berdebu. Jadi ini bagian dari cara untuk mengendalikan amarah. Jadi marah itu ada yang boleh untuk mencegah kemungkaran, marah ada yang tidak perlu jika peristiwanya sudah terjadi dan marah itu tidak memberikan dampak apapun. Itu tidak perlu marah. Contoh ya, ngajari anak nyuci piring. Piringnya jatuh pecah, tidak usah marah. Wong dimarahi kayak ngapa, piringnya ndak akan utuh. Jengkel, bocah disabeti nganti pating jeledor, piringnya ora kandek pecah. Bocah mriyang, piring kudu tuku, bocah kudu diobati, apa ora rugi double. Terus bagaimana solusinya? Bu, piringnya pecah, ndak apa-apa. Ibu ndak marah? Ndak. Tapi piringnya pecah, tenang, pabriknya masih buat. Ya udah Bu, tak pecahin semua. Ya jangan, masa dipecahin semua. Nih ambil serok, ambil sapu nih ya. Lain kali hati-hati tanggung jawab. Pulang lagi, kan ini baru berangkat sekolah pulang lagi. Duitnya hilang Bu. Jengkel apa ora kira-kira ibu nih. Ya wis durung rezeki nih. Terus pripun Bu? Ya aja jajan wong duitnya hilang.
Ibu laka duit maning laka. Kayak nggak banyu guys sing akeh ben wareg nginung maning kan. Iya. Tapi kadang-kadang tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Peristiwanya sudah terjadi, kemudian merempeng di hati, jengkel. Nah, ini yang harus kita senantiasa kendalikan. Ya. Kemudian apa sih Bapak Ibu? Penyebab marah yang paling utama itu merasa harga dirinya tinggi. Gengsi. Kadang-kadang kakak beradik ya. Kakaknya hajatan, lupa tidak ngaturi adiknya sinoman, orang gelem teka. Ditanya tetangganya, gani ora sinoman kakaknya hajatan. Wis ora daku sedulur ngomong kayak aku. Dilah wong gengsinan nemen gari marani mana kak. Bantu ning mas mas nyong tugasnya apa ya mas? Oh iya maaf ya dek nyong lalen kon tugasnya marani manten siap bar apa nyuci piring siap kan lah kasih ora sih jadilah orang yang BA bisa apa baik marani manten siap nyuci piring siap nungguni prasmanan ya siap jangan seperti iblis yang harga dirinya merasa dia yang paling hebat gengsi kita datang apa yang bisa kita bantu. Ini yang memudahkan orang untuk memicu marah cepat naik. Hanya saya belum tahu Bapak Ibu, apakah orang yang tensinya tinggi termasuk pemarah apa tidak ya. Karena di masyarakat kami itu ada ungkapan gini, kalau ada orang suka marah, gabungin apa? Dasar kah, darah tinggi kayak gue. Apa orang yang darahnya tinggi cepat marah apa tidak, ini belum pernah saya membaca pelitanya. Kalau begitu yang darah rendah berarti tidak pernah marah kan? Karena yang suka marah darah tinggi, yang darah rendah tidak pernah marah. Itu kan sebenarnya tekanan darah saja. Efeknya sangat luar biasa, orang yang bisa mengendalikan marah itu jantungnya akan stabil, jiwanya akan sehat, pikirannya akan tenang. Sementara orang yang selalu marah-marah itu ya berbahaya. Detak jantungnya akan lebih kencang, pikirannya akan cepat kalut, kemudian akan dijauhi oleh banyak orang. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan ketika salah seorang sahabat minta nasihat, pesannya apa? La tagtub, la tagtub, la tagtub. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada kalanya kita boleh marah, ada kalanya kita tidak usah marah. Begitu, Bapak Ibu. Ini bagian yang kedua dari sabar, sabar ketika mengendalikan amarah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Amin termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Begitu ya. Jangan jadi orang yang suka marah-marah, lebih baik jadi orang yang suka ramah-ramah. Hurufnya sama, hanya beda posisi dan efeknya berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.